Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Julfi Akmal Ilham Firmanda. Aku dari Fakultas Syariat dan Hukum, Prodi Ilmu Falak. Aku ikut intensif bahasa Arab angkatan yang ke-20. Sebelumnya stigma saya tentang bahasa Arab. Bahasa Arab yaitu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh orang Arab yang berada di kawasan Timur Tengah dan juga oleh umat muslim yang berada di seluruh dunia. Bahasa ini cukup menarik karena berbeda dengan bahasa yang lainnya. Bahasa ini juga sering setiap hari kita temui sebagai umat muslim, karena sebagai umat muslim ketika kita melaksanakan sholat tentunya kita menggunakan bahasa Arab, melaksanakan mengaji juga menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu sebagai umat muslim kita wajib mempelajari bahasa Arab supaya kita mengerti apa yang kita baca tersebut. Selanjutnya yaitu apa sih korelasi belajar bahasa Arab dengan jurusan saya yaitu ilmu falak. Mungkin ilmu falak yaitu jurusan yang banyak menghitung-hitungnya. Mungkin tidak ada korelasinya dengan bahasa Arab, tapi itu salah. Jurusan yang saya ambil yaitu ilmu falak memiliki korelasi yang banyak dengan bahasa Arab, yaitu seperti dasar-dasar yang ada di ilmu falak itu berada di Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, dengan belajar bahasa Arab, kita akan lebih mudah untuk memahami dasar-dasar yang tercantum pada Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya yaitu tentang dosen saya yaitu Ibu Nadiyatul dalam mengajar bahasa Arab. Ibu Nadiyatul itu orangnya baik, sabar juga dalam mengajar kita, juga pengertian dalam hal kita semua tidak berasal dari pondok semua, mungkin ada yang SMA, ada yang SMK. Oleh sebab itu Ibu Nadiyatul itu pengertian dan memberikan materi mulai dari dasarnya supaya kita semua mengerti dari awalnya dan tidak kebingungan di pertengahan jalan. Dan juga orangnya itu sangat disiplin sekali supaya supaya kita dapat menerima materinya dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya yaitu kesan saya selama kuliah online selama 2 semester, yaitu mungkin ada enak dan gak enaknya. Enaknya kuliah online kita tidak kita tidak dalam hal perjalanan kita tidak perlu jauh-jauh datang ke kampus, mungkin bagi yang rumahnya jauh, dan juga kita hanya mungkin kalau kita waktunya udah mepet langsung ikut perkuliahan dengan di rumah saja. Terus nggak enaknya kuliah online yaitu kita tidak bisa menerima materi dengan semaksimal mungkin, karena dengan keterbatasan kita dengan bertemu dengan dosen, maka kita penyampaian materinya mungkin tidak bisa maksimal ketika kelas-kelas offline yang dulu. Dan juga ketika kuliah online juga menghabiskan kuota yang mungkin lumayan banyak juga, dan juga bosen di rumah terus dengan kuliah online. Terus yang paling nggak seru ketika kuliah online ya mungkin tidak bertemu dengan teman-teman sekelas ya, yang selama ini udah 1-2 semester satu kelas belum pernah berjumpa dengan mereka, dan juga berjumpa dengan dosen kita tidak terasa udah selesai aja, kelasnya juga sudah selesai gitu. Terus metode pembelajaran selama 2 semester itu seperti apa sih? Metode pembelajarnya ketika online yaitu yang pertama menggunakan Google Classroom. Google Classroom digunakan untuk Bu Nadia memberikan materi dan tugas di sana, dan kita gunakan untuk mengirimkan tugas yang telah dikirimkan oleh Buna. Selanjutnya menggunakan Anchor. Gunanya Anchor di sini yaitu Buna itu menjelaskan materi yang ada di kitab MSA, direkam dan dimasukkan di dalam Anchor, dan kita bisa menyimaknya di Anchor tersebut secara berulang-ulang. Selanjutnya menggunakan kitab MSA tadi, yaitu kitab MSA yaitu kitab yang merangkum materi-materi bahasa Arab mulai dari awal sampai akhir. Kita menggunakan itu supaya kita bisa membaca materinya secara lebih
detail. Selanjutnya yaitu menggunakan grup WhatsApp. Grup WhatsApp digunakan untuk kita mungkin ada pertanyaan tentang materi yang belum mengerti, maka kita bisa menanyakan di dalam grup WhatsApp tersebut. Selanjutnya yaitu kunci sukses FOD-nya itu apa gitu. Alhamdulillah saya lulus dalam mengikuti tes FOD. Kuncinya yaitu disiplin dalam belajar ya. Ketika kita telah mendapatkan materi, maka kita memurajaah materi tersebut secara disiplin, secara rutin gitu, supaya kita secara sendirinya paham apa sih maksud materi tersebut, dan juga selalu belajar di dalam kitab MSA tersebut, karena materinya itu berada di dalam kitab MSA tadi. Terus selanjutnya yaitu kerugian jika kita tidak mengikuti kelas intensif bahasa Arab secara komitmen dan disiplin, dan apa dampaknya. Kerugiannya yaitu kita membuang-buang waktu dan materi kuliah kita secara sia-sia, karena waktu yang kita pakai kan nggak banyak selama 2 semester tersebut, dan juga merugikan orang tua kita yang telah susah payah membiayai kita kuliah untuk melakukan kuliah, tapi kita menyia-nyiakannya dengan tidak mengikuti kelas intensif bahasa Arab ini. Terus selanjutnya kerugiannya yaitu akan mengulang di tahun depan, karena ketika kita tidak mengikuti kelas intensif bahasa Arab, kita tidak akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat tersebut digunakan untuk apa? Untuk pengajuan judul skripsi. Jadi ketika kita akan mengajukan judul skripsi, maka kita perlu menggunakan sertifikat dari intensif bahasa Arab ini. Terus juga jika kita tidak mengikuti kelas secara disiplin, mungkin kita tidak bisa lulus FOD, karena tes FOD ini juga memperoleh sertifikat tadi yang digunakan untuk pengajuan judul skripsi. Jadi ketika kita tidak mendapatkan sertifikat, maka kita akan mengulanginya di tahun depan dan mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk mengulangi kelas tersebut. Itu saja dari saya. Mungkin buat kalian yang malas dalam mengikuti kelas intensif bahasa Arab, ya jalanin aja kelasnya. Mungkin nanti lama-lama kalian juga akan mengerti materinya gini, pelajarannya gini, dan juga lama-lama juga bisa. Pokoknya jalanin aja dengan enjoy, dan insya Allah kalian bisa memahami materinya dan lulus tes FOD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.